Oke. Sudah 10.35. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini bagi yang muslim, hari ini puasa ke hari ke-8. Mohon izin perkenalkan diri dulu. Saya Rafli. Ini sebetulnya seri webinar teman-teman alumni SMP 5 Bandung tahun 90. Sudah beberapa rangkaian kegiatan V90 Talk ini. Saya sendiri dulu waktu SMP 5 kelas 1-nya 1F, kelas 2 dan kelas 3-nya 2A dan 3A gitu ya. Setelah SMP saya ke SMA BPI 2, terus sempat kuliah di Politeknik UNJ, terus nyambung ke Unpad jurusan ilmu komputer ya di Unpad, tapi di bawah matematik. Hari ini sedikit berbeda dengan V90 Talk sebelumnya. Hari ini agak agak berbeda, agak lebih personel gitu ya, lebih pribadi gitu ya. Saya juga ini agak karena mengikuti V90 Talk dari awal gitu ya. Ini saya dari tadi malam ini gimana ya? Gitu. Biar kalau yang lain tuh kemarin ada praktisi, ada dari sisi dosen. Ini tampaknya hari ini dua sahabat saya, Rin Saptarina dan Chris Marbun, teman-teman SMP 5 saya. Masing-masing ini Teh Rin dan Bang Chris ini saat ini kalau Bang Chris sudah pulih ya. Kalau Teh Rin sedang menjalani pengobatan. Dua sahabat saya ini dua-duanya divonis kanker gitu ya. Nanti bisa cerita, dengarkan kita cerita. Mungkin bisa diawali sama Bang Chris. Mungkin silakan Bang Chris, mungkin seperti saya tadi waktu SMP 5-nya kelasnya kelas berapa dan seterusnya. Oke, silakan Bang Chris. Ya, selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan suaranya jelas. Saya kelas 1C 2E kalau nggak salah, apa 2F ya. Terus pelatihannya 3E. Jadi saya tahun bulan September 2015 itu didiagnosa kanker lidah. Sebelum-sebelumnya itu sariawan, on off di satu tempat, nggak pindah-pindah. Tapi ya semuanya biasa aja. Sampai bulan September makan nggak enak. Terus saya ke dokter, ternyata cancer. Oktober saya operasi. Lidah saya 40%-an diambil, terus diganti oleh
lidah bulatan dari tangan nih, dari tangan ya. Ini. Jadi ditempel. Kemudian dilanjut kemoterapi dan radiasi. Getah bening di leher juga dicabut karena udah menjalar. Itu sih. Jadi saya selesai pengobatan Januari 2016. Kemudian belajar bicara, belajar makan, minum. Karena sejak Oktober itu saya pakai sonde. Jadi nggak bisa makan lewat mulut ya. Setelah itu ya sampai saat ini pengecekan secara rutin. Saya masuk tahun kelima. Harusnya April ini cek tahun kelima, hanya sementara ditunda karena suasana saat ini. Itu sih, Raf. Bang Kris, Ya. apa namanya, gejala ini mungkin biar teman-teman juga tahu ya, karena kan Bang Kris awalnya dari sariawan ya. Terus mungkin bagi sebagian orang karena biasa sakit sariawan tinggal dipakai eksesin abutil dan sebagainya gitu ya. Dari mulai terasa sariawan sampai akhirnya itu tuh berapa lama, ingat nggak? Sampai akhirnya kok ini nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi sariawannya kayak biasa aja, on off gitu ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Sampai di September itu waktu makan tiba-tiba susah, aduh nggak enak nih gitu ya. Makin lama makin nggak enak kalau makan. Jadi sama sekali nggak sadar lah. Biasa pakai obat-obat sariawan, habis itu hilang, terus ada lagi. Nah ternyata kalau sariawan selalu timbul di tempat yang sama, itu harus waspada. Kalau yang lain maksudnya gejala tubuh yang lain nggak ada ya? Atau nggak ada lah. Sebulan sebelum divonis saya masih lari itu. Oh iya. Ya, ada fotonya. Iya. Jadi saat itu malah kondisi badan berasa fit ya. Ya. Oke. Ini Terin monitor. Halo. Oke. Udah lancar? Udah kedengeran? Oke. Tadi Bang Kris sudah cerita singkat kondisinya Bang Kris. Mungkin Terin bisa cerita sedikit kondisinya Terin. Ya, punten ya tadi agak terganggu. Oke, nggak apa-apa. Saya Rin Saptarina, dulu kelas 1J, kelas 2G, dan kelas 3F. Perjalanan kanker saya dimulai tahun 2014. Jadi 2014 itu harusnya sih sebelumnya, di tahun sebelum itu harus saya sudah aware. Gitu. Saya udah tahu, saya udah ngerasa sebelum tahun 2014 itu saya udah ngerasa. Cuman saya nggak mau ke dokter.
alasannya ada aja gitu, pasti yang adalah inilah itulah sibuk lah kerjalah ini. Tapi di punten ya di payudara saya itu memang sudah ada kelainan yang sebelah kiri. Sampai pada akhirnya, jadi saat saya kerja waktu itu kalau nggak salah lagi ada event World Cup atau apa saya lupa. Bleeding lah di situ gitu. Akhirnya siangnya saya langsung ke rumah sakit, itu bulan puasa aku ingat banget. Jadi akhirnya saya langsung ke rumah sakit, terus dokter langsung di mamo, langsung USG, langsung ketemu dokter, alhamdulillah bisa langsung ketemu pada hari itu juga. Dokternya cuma bilang gini, ini harus dipotong, kata dia gitu. Ngomongnya santai banget, terus yang gimana dok? Iya ini harus dipotong. Kapan dok? Besok. Besok gitu, terus nggak kenapa? Ini harus cepat-cepat kata dia gitu. Karena semakin lama jaringannya semakin luas, karena tingkat pertambahan tingkat kanker itu kan cepat banget ya penyebarannya. Dan alhamdulillah saya nggak sampai kaget. Sampai akhirnya cuma 2 hari berselang dari saya dideteksi kanker, akhirnya saya harus dioperasi. Itu udah nggak sempat kaget, nggak sempat apa-apa. Jadi saya operasi namanya mastektomi radikal. Payudara sebelah kiri saya diangkat semuanya, beserta beberapa kelenjar getah bening. Kemudian lanjut kemoterapi 6 kali sampai awal 2015. Setelah itu saya mulai bekerja lagi, karena saat saya terdeteksi pertama itu saat kemo 1-6 kali itu, saya tidak diperbolehkan masuk kantor sama dokter saya. Sampai HRD saya datang ke dokter, dokter ini Rin Saptarina kapan bisa masuk kerja ya? Nanti kalau semuanya udah kelar. Akhirnya tahun Januari 2015 saya baru bisa masuk kerja lagi. Saya bekerja seperti biasa, cuman bawa makanan sendiri, semuanya kita bawa sendiri, jadi lebih sehat ya, berusaha untuk lebih sehat. Jadi cukup panjang, dari 2014 sampai sekarang saya sudah mengalami metastasis dan relapse sebanyak 3 kali. Terakhir tahun 2020 ini, bulan Maret saya terdeteksi metastase penyebaran ke tulang belakang, sehingga sekarang harus pakai korset, kemudian jalannya juga pelan-pelan, kalau jalan jauh saya harus pakai kursi roda. Gitu. Berarti Tehrin ini masih proses pengobatan sampai saya masih proses pengobatan, jadi 2014 sampai 2015 saya kemo, kemudian tahun 2016 saya ada datang lagi, jadi relapse tapi pada relapse efusi pleura itu di bagian paru-paru kanan, kanker payudara sebelah kiri, tapi saya terkena efusi pleura itu untuk paru-paru itu sebelah kanan. Itu ada cairannya, sehingga pada tahun 2016 cairan saya diambil 11 hari itu di rumah sakit opname, kemudian harus kemo lagi. Kenapa harus kemo lagi? Karena cairan itu masih mengandung kanker. ya. Oke. Ini boleh pertanyaan buat berdua ya. Apa yang dipikirkan pertama kali pada saat Bang Kris atau Tehrin ini kamu divonis kanker? Apa yang dipikirkan pertama kali? Ingat nggak kira-kira? Mungkin Bang Kris dulu ya. Ya. Kebetulan waktu ke dokternya saya sendirian waktu awalnya. Karena saya pikir sariawan aja. Waktu dikasih tahu belum berasa apa-apa. Jadi saya WA istri, terus hari itu ya saya cuman
wah cancer nih. Tapi belum down ya. Beberapa hari kemudian mulai ya drop gitu ya. Gitu. Oke. Terin? Jadi waktu pertama kali terdeteksi kanker itu, jujur aja nggak sempat kaget, Raf. Sama sekali nggak sempat kaget karena dokternya ngomongnya dengan santainya, ya udah potong aja besok. Cuman diem terus yang saya nggak boleh mikir dulu ya dok. Saya nggak boleh diskusi dengan keluarga atau dengan siapapun itu karena kan biaya juga tidak sedikit untuk tapi akhirnya ya itu karena semuanya mungkin berjalan cepat, jadi saya nggak sempat kaget dan alhamdulillah, jadi saya tidak menutupi itu, saya tidak menutupi kalau saya kanker. Jadi teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, keluarga saya itu mereka sangat luar biasa. Buat saya itu mereka luar biasa. Karena begitu saya kena, itu semua langsung meluk saya, meluk gitu ya. Jadi lo bisa, ayo jalanin, kita sama-sama, lo akan kita dampingin terus di kanan kiri, depan belakang tuh ada kita. Lo maju aja, nggak usah mikir macam-macam, sampai biaya pun saya tidak memikirkan. Jadi yang saya tahu hanya saya harus sehat, saya harus operasi, dan ada orang-orang yang sayang di sekeliling saya. Jadi alhamdulillah banget saat itu secara mental saya tidak drop. Oke. Ini ya istilahnya tok-tak ya. Ada ya pertanyaan ini udah ada beberapa yang masuk. Ada nanya nih Terin atau Bang Kris juga ya. Pencetus sempat bertanya nggak sih kenapa ini kok apa yang akhirnya membuat kok gua jadi kena cancer nih? Apakah stres pekerjaan kah gitu? Apakah ada pola makan atau gaya hidup gitu ya? Mungkin Tehrin dulu deh. Mama saya almarhumah kebetulan meninggal karena kanker payudara. Dan keluarga saya juga dari keluarga mama itu ada beberapa yang terkena cancer. Mungkin pertama-tama sih mikirnya ya udah itu mungkin ya udah dari garis mama ada turunan. Terus gaya hidup saya, jam kerja saya sih lebih ke jam kerja saya pada saat itu memang tidak bagus gitu loh. Jadi malam jadi siang, siang jadi malam, semua dibalik-balik, makan kapan aja, makan itu buat sehat, katanya makan buat sehat, tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi kalau dari gaya hidup mungkin dari situ gitu. Cuman akhirnya saya ngerti bahwa semua itu seperti gaya hidup, keturunan itu untuk kanker payudara sendiri hanya mengambil jatah 30%. 70%-nya lagi nggak ketahuan. Oke. Bang Kris? Ya, jadi kalau kena kanker yang ditanya sama dokter itu dia. Yang pertama, apakah keluarga ada yang kena kanker? Yang kedua, apakah kamu merokok? Yang ketiga, apakah kamu aktif minum minuman keras? Lalu 3 faktor itu yang ditanya. Kasus saya keluarga tidak ada, merokok sudah berhenti lama, minum kadang-kadang. Ya udah, dokter sama seperti yang Rin sampaikan, dia bilang, oke, ya kamu kena lotre aja, kena undian. Tapi kalau saya berpikir pada saat itu saya lagi ambisi-ambisinya. Jadi umur 40 kita semua pasti dengan ambisi entah di
kerjaan, di kehidupan sosial itu sih. Memang pekerjaan terlalu inilah ambisius lah saat itu ya. Oke. Sip. Kalau nggak salah Bang Kris itu termasuk yang dulu rajin maraton olahraga ya, cukup maksudnya continue ya. Iya, pas tahun itu memang saya merasa badan itu lagi sehat-sehatnya, pekerjaan lagi bagus-bagusnya. Terus tiba-tiba dalam sekejap semuanya berubah. Ya. Itu yang berat sih. Ya. Oke. Apa namanya? Apa sih sebetulnya yang membuat akhirnya gimana ya? Jadi kalau ada saat-saat momen kita kan kadang-kadang nggak tiap hari semangat ya, gitu ya. Mungkin ada kalanya lagi diem gitu ya, entah lagi di kemo atau di rumah, apa lagi diproses di rumah sakit gitu. Kok gua dapat gini ya? Gitu. Pernah seperti itu nggak? Terus masih ingat nggak apa yang dilakuin gitu ya? Jadi dukungan dari keluarga ada gitu mungkin ya. Nanti mungkin disebut siapa yang ngedukung, yang selalu ada di samping atau yang selalu sering WA, yang selalu sering telepon gitu ya. Siapa gitu. Terus ya itu tadi tentu kita aja yang mungkin ya sampai saat ini saya sehat gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau lagi diam nih, kok gua gini-gini banget ya gitu. Nah, ada momen-momen seperti itu? Silakan, siapa? Bang Kris dulu mungkin. Oke. Pasti ada lah, pasti ada. Kalau waktu masa pengobatan, ya ada istri, ada anak. Jadi waktu itu saya harus diobatin di Singapura. Karena saya beberapa dokter melihat jawabnya cancer saya, jadi semuanya menyarankan cepat-cepat ke Singapura. Gitu. Jadi di sana saya 6 bulan dengan istri saya, anak saya, semuanya ke sana. Kemudian orang tua saya menemani juga. Berapa lama di Singapura? Hampir 6 bulan ya. Hampir 6 bulan. Ya itu jadi. Dan selain keluarga, teman-teman kerja, teman-teman kita lah. Jadi menurut saya, kalau saat ini saya selalu sampaikan, kadang kalau kena cancer, kita justru menarik diri. Mungkin fase terpukul, down, aduh ini udahlah. Justru kalau yang saya pelajarin, pengalaman saya, cancel butuh kekuatan teman-teman, kekuatan keluarga. Jadi justru harus bawa semuanya dapat sama kita, gitu. Jadi kalau di sini ada BRD, nah si Mbak waktu periode itu dia rutin tuh. Kalau pas tugas ke Singapura, dia datang gitu ya. Waktu itu karena
susah bicara. Jadi saya malas bicara. Nah, si Mbak ini datang ngajak bicara. Ini aduh, ini orang kenapa nggak pulang sih gitu ya. Terus ada juga Icah juga sama. Dia ngajak bicara gitu. Saya diam aja ditanya. Jadi later on saya tahu bahwa mereka coba melatih kemampuan bicara saya. Itu sih, Kak. Jadi benar-benar kekuatan teman-teman ya. Kekuatan keluarga sama yang di atas ya. Itu dari saya. Oke. Karin? Yes. Ya, setuju banget sama Chris. Jadi memang orang-orang di sekitar kita itu adalah penguat kita. Keluarga, sahabat, teman-teman, semuanya itu adalah penguat kita, di mana saya merasakan, dan saat itu saya tidak sempat, mereka tidak membiarkan saya jatuh gitu. Dan nomor satu, tadi juga Chris sudah bilang, kalau kita sakit kanker, itu jangan menutupi. Jangan kita menarik diri dari lingkungan, jangan kita ngumpet, kita meratap nasib gitu, itu jangan. Jadi ya udah, kanker juga bukan aib kok. Kita ngomong aja seperlunya. Kalau memang kita tidak mau ngomong, nggak usah ngomong, tapi jangan menarik diri gitu. Karena buat saya dengan saya tetap bicara dengan teman, sahabat, keluarga, itu menguatkan banget. Dan satu lagi, kebetulan saya pada saat beberapa hari di rumah sakit setelah saya operasi, saya dibesuk oleh salah satu komunitas kanker payudara di Jakarta, gitu. Salah satu foundernya. Dan itu saya ngeliat dia, kok Mbak ini kok sehat banget ya. Emang Mbak sakit apa? Saya kanker, kata dia. Saya kanker payudara. Nggak kelihatan, Mbak. Teman-teman kalau ngelihat beliau itu juga benar-benar, ini orang sehat-sehat banget, nggak ada bekas-bekasnya kanker payudara. Kok dia bisa, aku enggak, gitu loh. Jadi untuk komunitas sendiri itu buat saya sebagai penguat, dan sebagai kita sama-sama sakit, kita sama-sama saling share informasi, mana yang boleh, mana yang tidak, dan tidak ada yang sok tahu, karena semua mengalami kemoterapi, mengalami botak, mengalami mual, muntah, mood naik turun, swing mood gitu, semua mengalami. Kalau orang di luar kan kayak teman-teman, sahabat atau keluarga kan yang tidak terdeteksi, kan mereka tidak tahu rasanya seperti apa. Seperti apa kita kesel, sebel, mau makan susah. Lu pikir rambut botak itu enak gitu loh. Kan enggak. Tapi mereka kan, karena kita ada di dalam satu komunitas itu, jadi support-nya tuh kuat banget. Itu juga salah satu yang bikin, meskipun kalau drop pasti ada ya, Kang Rafli. Ya. Tiap saya evaluasi, pasti stres duluan sih. Oke. Saya share sedikit juga ya. Tahun 2007, istri saya juga dioperasi payudara, ya. Tapi waktu itu benjolan, jadi ada benjolan, gitu ya. Berapa tahun sebelumnya, ibu mertua saya juga meninggal karena kanker payudara juga. Jadi istri saya itu ketakutan luar biasa, gitu ya. Jadi saya dampingi habis, gitu ya. Saya jangan kelihatan tegang, stres, gitu ya. Sampai periksa sampai ke 4 dokter untuk memastikan bahwa benjolan tersebut harus diangkat. Benjolannya ya. Jadi akhirnya saya ada saudara
di rumah sakit Pertamina, dokter bedah. Dia memang terlihat santai juga, mungkin seperti dokternya Tehrin gitu ya. Ini mah kecil, Raf. Operasi udah di Pertamina aja. Kapan? Mau besok gitu ya. Ini operasi kecil, Raf. Nggak usah nggak usah khawatir. Istri saya tuh pegang saya udah keringat dingin. Ya. Keringat dingin karena nggak bisa membayangkan operasinya seperti apa gitu ya. Akhirnya dia bilang gitu, nggak usah nginep, Raf. Ini sih operasi kecil, pulang dan sebagainya. Ini tampaknya tumor bukan ganas tapi jinak. Hari H operasi itu. Saya sengaja mohon izin menemani istri saya sampai kamar operasi ya. Kalau itu kamar tindakan ya. Jadi istri saya sudah rebah pakai baju itu gitu. Saya temani gitu ya. Masuk gitu ya. Saya bilang istri bismillah gitu ya. Bismillah, Bun. Masuk gitu ya. Dan saya kembali maaf ya, saya agak masih merinding nih. Ini dari mulai acara saya sudah merinding. Saya masuk ke ruang tunggu. Rekan-rekan saya itu ternyata ada di sana gitu. Saudara-saudara, saya nggak banyak cuma ngasih tahu istri saya mau operasi dan sebagainya. Rekan kantor yang karena domisili saya Bandung, operasinya di rumah Pertamina Jakarta. Itu teman-teman di Bandung hadir gitu ya. Di ruang tunggu, saudara juga banyak. Saya agak kaget gitu ya. Tapi saya nggak mau kelihatan kaget dan sedih, enggak gitu ya. Kurang lebih operasinya hampir 1-2 jam lah. Gitu ya. Terus dokternya akhirnya keluar, Dokter Tan Mahathis. Dia ada toples kecil gitu ya. Raf, ini nih sudah diambil. Gitu. Kalau lihat bentuknya seperti bola pingpong, mulus, gitu ya. Tidak ada urat yang keluar, tapi mulus, putih gitu ya. Ini Raf, diperiksa aja di istilahnya biopsi. Gitu ya. Iya, biopsi. Ya. Kalau lihat ke sini sih betul-betul jinak, Raf. Dia periksa, kamu ke sana. Istri kamu lagi nanti sebentar lagi, gitu. Kamu tunggu lagi aja di pintu itu. Ya saya akhirnya nunggu, gitu. Nunggu masih posisi bius gitu ya. Saya tungguin, saya pegang tangannya gitu ya, karena masih belum itu gitu. Nah mungkin beberapa saat akhirnya dia buka mata, yang dilihat saya. Gitu. Dia bilang, gimana Bun? Yang nggak keras, karena bius total gitu ya. Gitu. Jadi yang dilihat pertama kali muka saya gitu ya. Ya dan akhirnya pulang gitu ya. Pulang menginap di Jakarta gitu ya. Beberapa hari kemudian hasilnya memang hasil labnya tuh pakai surat gitu ya. Gitu. Saya sendiri ambil ke Jakarta gitu. Saya belum ngasih tahu istri saya, cuma istri saya ngasih tahu bahwa saya ambil hasil gitu ya. Saya buka dulu, saya sebetulnya khawatir gitu ya. Dilihat hasilnya memang jinak gitu ya, tidak apa-apa dan sebagainya. Saya juga merasa bahwa betul harus kita sakit itu harus memberi kabar gitu sama teman, sama sekitar kita gitu ya. Di situ dukungan juga memang luar biasa gitu ya. Sampai bos saya sendiri dari Jakarta itu ya, istri saya juga kaget gitu loh. Ini sampai operasi aja hadir gitu ya. Ya dukungan teman-teman ya, dan saudara gitu ya. Luar biasa gitu ya. Nah memang semenjak dari situ
sudah diwanti-wanti minimal setahun 2 kali periksa USG gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang sehat gitu ya. Nah, balik lagi ke Bang Kris sama Rin. Mungkin Bang Kris dulu. Kayaknya butuh mungkin bagi teman-teman yang juga kita nggak tahu gitu ya. Mungkin ada saudara kita dan sebagainya yang juga punya penyakit yang hampir sama gitu. Biasanya dukungan selain orang itu apa sih gitu ya? Untuk biar kita tuh tetap terjaga spirit semangatnya gitu. Oke, kalau pengalaman saya, jadi secara tiba-tiba lidah hilang, kemudian kemoterapi dan radiasi itu kalau pengalaman saya, aduh, ampun ya. Kalau nggak salah Jadi, sampai 12 kali ya? Iya. Enggak, kemonya saya 6 kali, radiasinya yang tiap hari itu. Jadi leher sampai lumar, jadi berair gitu ya, hitam. Saya lebih menghargai hidup gitu ya. Karena ekspektasi saya waktu proses itu tidak nyangka bakal masih dikasih waktu gitu ya. Jadi seperti yang pengalaman saya itu setiap hari selama periode itu, kalau pagi-pagi bangun itu anjir, dia masih bisa bangun ya gitu. Nah itu kebawa sampai saat ini gitu. Jadi ya itu, kalau buat saya kena Hansel itu membuat saya lebih mensyukuri apa yang udah dikasih oleh Tuhan gitu ya. Saya suka bicara, jadi sekarang harus lebih banyak dengerin orang gitu ya. Karena lidah palsu itu kalau bicaranya terlalu lama, antara otak dan lidahnya dia tidak bisa sesuai. Jadi perasaan saya semua sudah saya jelasin, tapi orang yang mendengarkan awalnya jelas, tapi lama-lama kayak apa? Kumel-kumel gitu. Ini ngomong apa sih Malden gitu. Itu. Jadi cancel buat semuanya kayak diputar-balikan. Makan yang biasanya mudah jadi susah karena gigi saya yang sisi-sisi itu dicabut semua 10 ya. Air liur minim, jadi suara juga serah gitu. Minum juga awal-awal susah, jadi ya buat saya mensyukuri. Dan kalau buat saya Hansel itu suatu waktu dia bisa kembali gitu. Dan ya makanya nikmatin mencoba untuk sehat, bahagia di waktu-waktu yang masih diberikan. Itu sih ya. Oke. Dari Kalau dokter sendiri, cancer itu
kayak dikasih kesempatan hidup gitu loh, Raf. Ya. Kayak dikasih kesempatan hidup. Saya juga belajar ikhlas, belajar sabar dari situ. Mungkin kalau kayak makan perubahan lifestyle dan semuanya itu setiap orang sakit kayaknya memang seperti itu ya. Cuman ini saya ngerasain banget. Jadi kayak di flat gitu. Kaget terus yang ya Allah. Ya kesabaran sama keikhlasan sih yang paling diuji banget. Ya. Sekarang ini kan kalau kemarin dari tahun 2014 sampai 2020 kan saya masih bisa wirawiri gitu, masih cepat lah jalannya. Yang mulai Maret kemarin harus lebih slow lagi karena saya harus pakai korset dan nggak boleh jalan terlalu jauh. Kalau jalan terlalu jauh saya harus pakai kursi roda. Jadi pergerakan saya sekarang terbatas. Ya untungnya mungkin sekarang pas banget sama pandemi COVID-19 ini yang stay di rumah aja, jadi saya nggak kemana-mana. Tapi kalau dalam hidup yang biasa dengan pergerakan saya yang terbatas ini, saya yakin saya akan frustasi sih. Ini juga masih belajar untuk pelan-pelan harus ngerem semuanya. Biasanya gigi 4, sekarang gigi 1. Ya. Pola makan mungkin Tehrin gini, teman-teman semuanya, Mbak Tehrin ini masih berobat. Kalau Bang Kris ini tinggal rutin berapa semester untuk periksa ya. Tapi Tehrin ini posisinya sampai 2 minggu lalu ya masih berobat kan ya. Baru kemarin ke rumah sakit. Mungkin gengnya Tehrin ini gengnya sebutnya geng Gurilem gitu ya. Nah, salah satu member geng Gurilem ini ada Teh Poppy Chesna juga ada nih, lagi dengerin. Selalu update kondisi Tehrin gitu. Jadi semua teman-teman SMP 5 V90 ini sering update, ada teman sakit, ada teman sedang dirawat di rumah sakit, ada teman dapat promosi. Jadi tidak hanya berita duka atau berita sedih, tapi berita gembira pun di-share gitu ya. Jadi saya juga mohon sama teman-teman juga ada berita apapun gitu ya. Kita ini usia sudah di atas 40-an ya, 45 gitu ya. Jadi teman ini tetap harus keep in touch gitu ya, apapun itu gitu ya. Karena saya lihat salah satu ya namanya juga geng ya, jumlahnya mungkin 5-6 orang gitu ya, seru dan sebagainya gitu. Jadi dari grup-grup kecil juga kalau yang cowok-cowok nih gengnya Hasan Saputra gitu ya, itu juga cukup Hasput cukup solid gitu ya. Jadi berita-berita ini dari sini biasanya nyampe gitu ke saya gitu ya. Nyampe saya biasanya infokan sama teman-teman. Jadi Tehrin kemarin pakai korset dan sebagainya itu sampai gitu ke teman-teman gitu ya. Biasanya saya nyusun kata-kata dulu gitu ya, di Word sebelum chatting gitu ya. Mohon doanya untuk Teh ini sedang dirawat dan sebagainya. Jadi teman-teman tetap saling mendoakan gitu ya. Tidak bisa hadir secara fisik mungkin Bang Kris, Tehrin gitu ya. Tapi dengan dapat informasi seperti itu gitu ya, paling tidak doa dari teman-teman itu nyampe gitu ya. Gitu. Saya perhatikan Tehrin bergabung dengan komunitas Laughing gitu ya. Mungkin bisa kasih tahu Laughing itu apa gitu ya. Terus apa kegiatannya gitu. Ada teman-teman yang saya
sempat update status gitu ya. Foto Terin, ada yang nanya, saya Kang Raf, ternyata saya juga ada benjolan dan sebagainya gitu. Tampaknya dengan media sosial seperti ini, informasi harus kita bagi gitu ya. Saya share di luar juga V90 gitu ya. Kira-kira boleh cerita sedikit Love-Pink itu apa gitu. Silakan Terin. Jadi Love-Pink sendiri adalah komunitas penyintas kanker payudara. Di dalamnya itu tidak semuanya sakit. Jadi perempuan-perempuan bertetek satu atau malah tidak ada sama sekali. Aduh, aku ngomongnya gini, maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi perempuan tanpa payudara sama sekali atau hanya satu payudaranya. Di sana kita saling melengkapi, saling berbagi informasi, kita punya WA group. Kami punya WA group. Jadi ada WA group warrior. Warrior itu adalah orang-orang yang baru terdeteksi atau yang masih perawatan seperti saya. Ada yang survivor, itu yang sudah survive. Itu ada yang udah 10 tahun, 17 tahun, 12 tahun, sampai ada yang puluhan tahun. Jadi kita memang, kenapa dibagi? Karena memang treatmentnya lain. Di warrior itu, cara makannya juga lain, di survivor cara makannya juga lain. Di survivor karena mereka sudah lulus, jadi mereka tinggal melanjutkan hidup dengan pola hidup yang sehat. Makanan juga harus dijaga, tidak boleh terlalu banyak lemak, olahraga juga harus cukup, hidup lebih sehat. Tapi kalau di warrior, pada saat kemoterapi, kita nggak boleh ngomong, lo jangan makan daging, lo jangan makan ini, lo jangan makan itu. Badan tiap orang beda-beda. Kalau dia nggak makan daging, apakah dia kuat untuk kemoterapi? Kan belum tentu itu. Jadi memang kita saling menguatkan di WA group. Selain itu juga Love-Pink sendiri, misi visinya adalah kita itu mengurangi tingkat kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030. Kita nggak mau stadium lanjut itu jumlahnya lebih banyak daripada stadium yang dini. That's why kenapa Love-Pink mereka gencar kampanye tentang Sadari, periksa payudara sendiri. Kenapa? Karena Sadari itu yang paling gampang semua perempuan dan laki-laki lakukan di rumah tiap bulan, 1 bulan sekali. Kalau buat yang perempuan yang masih haid itu di hari ke-7 sampai ke-10 itu dicek payudaranya 1 hari aja. Tapi kalau sudah menopause untuk laki-laki, pilih 1 tanggal setiap bulannya, itu dicek semuanya. Periksa payudara sendiri itu deteksi dini yang paling akurat di rumah ya. Jadi sebelum kita klinis, sadari itu udah paling benar sih. Mohon maaf nih. Kanker payudara itu tidak dialami oleh wanita saja ya? Laki-laki pun ada ya? Laki-laki pun ada. Contohnya ayahnya Melly Guslow, almarhum Om Melky Guslow itu juga meninggal karena kanker payudara. Di kami sendiri ada beberapa teman-teman laki-laki yang memang mereka sharing kalau mereka kena, tapi mereka tidak bergabung, tapi mereka sharing gitu. Ada beberapa. Tapi jumlahnya mungkin lebih banyak wanita mungkin ya? Lebih banyak perempuan, kalau laki-laki masih 1 dari 1000. Oke, ini ada yang nanya nih, Teh Rani. Teh Rin, kakak saya juga menderita kanker payudara dari Juni 2019. Teh Rin konsumsi obat apa? Kakak saya dikasih Arimidex. Sama nggak? Pengen tahu efeknya. Kebetulan kalau obat untuk orang kanker payudara itu beda-beda, tergantung secara hormonal. Kalau saya dulu dapatnya Tamoven atau Aromasin. Kalau Arimidex nanti mungkin saya harus tanya lagi ke teman-teman yang lain yang kena yang dapat Arimidex. Nanti kalau boleh Japri juga nggak apa-apa.
Oke, ini dari Dokter Siswo nih. Nah, tetap semangat ya, Chris dan Rin, apalagi saat Oh, ini boleh nambahin Kang sebentar. Oh ya, boleh. Kalau jadi Love Pink itu juga selain kita campaign tentang deteksi dini, jadi kita sosialisasi deteksi dini kanker payudara ke semua lokasi dari mulai sekolah sampai ibu-ibu arisan sampai tempat-tempat ibadah kita sosialisasi. Kita juga ada USG keliling menggunakan mobil van. Itu ada bakti sosialnya, ada juga yang berbayar. Jadi banyak yang ke tempat-tempat terpencil biasanya kami baksos. Jadi kayak ke pasar atau ke R Petra kemana, nah itu banyak sekali sih. Ternyata mereka tidak mau memeriksakan payudaranya, begitu ada baksos baru ketahuan ada beberapa yang kista sampai dengan tumor ganas. Oke. Tadi Dokter Siswo tidak hanya tenaga kesehatan, kalian pun harus meningkatkan kewaspadaan. Semangat selalu ya. Dari Teh Rika ini big hug for Rin and Christian. The reflection for both of you truly inspired me. This is true, you never walk alone. Ini kayaknya bola juga gitu ya. Oke, masih ada waktu sedikit. Saya pengen mungkin bukan penutup ya, dari Bang Kris atau Terin gitu ya, apa nih yang harus bagi kita yang sekarang tuh penyakit ternyata tidak memandang umur ya, gitu ya. Dulu kan sakit jantung itu usia berapa dan sebagainya gitu. Terus juga sekarang yang gagal ginjal usia 20, 25 pun bisa terjadi gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Kira-kira dari Bang Kris apa nih kiat-kiat agar hidup lebih sehat dan sebagainya lah. Kalau untuk hidup sehat mungkin jangan dari saya udah nggak sehat soalnya. Tapi poinnya seperti ini. Kadang kalau saya lagi drop ya, maksudnya secara mental turun, saya selalu berpikir, aduh, kenapa enggak saat cari awal itu saya ke dokter? Mungkin semuanya akan berubah ya. Atau waktu saya lihat teman-teman saya bicara itu, tawa, aduh, coba dulu cepat tanggap gitu. Mungkin enggak kejadian. Tapi itu kalau pas posisi mental lagi turun lah ya. Jadi menurut saya buat teman-teman, iya benar, sehat dan bahagia itu nggak ada nilainya. Sehat dan bahagia. Jadi ya upayakan untuk sehat, untuk bahagia gitu ya. Kalau takarannya hidup sehat, masing-masing bisa adjust gitu ya. Dan jangan lupa ya bahagia. Itu sih. Bang Kris sekarang kalau yang pantangan makan atau minum apa nih sampai saat ini? Iya. Jadi saya makan yang nggak pantang aja susah lah. Karena saya hanya bisa ngunyah di sisi sini. Dan lidah itu nggak seperti biasa yang bisa jerah gitu ya. Jadi ya otomatis
makanan ya susah juga gitu ya. Jadi yang pasti harus empuk-empuk, harus berair. Hanya memang saya sapi daging merah, beef gitu saya udah hampir enggak lah, enggak sentuh. Bukan apa-apa, karena menurut pengobatan Chinese, daging merah enggak bagus untuk cancer. Kalau buat saya, ngunyahnya susah lah. Ya, ya. Ya, ya. Gitu. Jadi ya udah. Minum Dokter sendiri minum jus gitu boleh gitu. boleh. Cuman ada beberapa misalkan kayak jatuh karena leher saya sensitif, jadi kalau minum jeruk dia akan suara saya langsung jadi parau gitu. Jadi ya kebanyakan air putih. Jadi. Terin, karena Terin juga ini masih continue dan sebagainya, apa nih? Apa namanya makanan? Kalau makan masih harus tetap dijaga ya. Tapi terus terang saya makan semuanya saya masih makan, tapi porsinya lebih dijaga. Kalau kemarin nanya lagi sama dokternya disuruh minum susu lagi kata dia. Dan harus diet karena udah mulai berat. Oke. Kalau buat saya sendiri apa ya? Kanker itu membuat saya lebih jujur sama diri sendiri sih. Sama diri sendiri, sama orang, sama semuanya. Jadi apa yang sekarang tuh kalau yang suka ngomong suka, enggak yang ngomong enggak. Karena itu salah satu rilis kita ya, rilis saya supaya tidak ada ganjelan di hati. Jadi ya mencoba untuk jujur aja. Oke. Ini kita tadi mulai lewat 5 menit. Ini ada 1 menit lagi. Closing statement dari Bang Kris sama Tehrin. Bang Kris dulu. Kira-kira apa? Closing statement Bang Kris ya dengan kondisi sekarang, terus juga dengan kondisi Bang Kris sekarang. Kira-kira apa yang bisa? Oke. Kalau saya mungkin situasi saat ini ya, tetap jaga kesehatan, yaitu tadi coba untuk selalu sehat, bahagia. Tapi kalau tiba-tiba ada kejadian itu tadi menurut saya mental harus siap, jangan menyendiri, ajak keluarga, ajak teman-teman untuk menguatkan. Itu sih dari saya. Satu lagi, kadang di usia kita itu skenario terburuk kita itu meninggal. Makanya kita asuransi jiwa atau apa itu. Kita takut kalau, gimana kalau sampai saya meninggal, istri dan anak saya atau keluarga saya gimana. Gitu. Tapi ternyata kalau saya yang ngalamin cancer, ya di antara ternyata skenario terburuknya bukan di sana menurut saya. Jadi teman-teman kita udah masuk usia 45, 44, jadi ya itu tadi ya, jaga kesehatan, maintain, tetap bahagia. Biasa itu. Oke. Tehrin, closing statement-nya. Enjoy your life. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak penting.
Di situasi COVID ini banyak banget berita yang simpang siur, yang hoax, yang aneh-aneh. Itu juga bikin kita down. Jadi saringlah informasi. Jadi nggak usah tiap kali cari berita-berita apa gitu. Yang penting nikmati hidup, nikmati hobi. Kita lagi disuruh sama Tuhan, lagi diminta sama Allah untuk love yourself more. Cintai diri sendiri. Bukannya egois, tapi kadang-kadang kita memang butuh waktu banyak untuk memahami diri kita sendiri. Kalau nggak sakit, saya juga nggak tahu saya seperti apa. Jadi jangan nunggu sakit untuk mengetahui apa yang ada di hati kalian masing-masing. Oke. Sebelum saya juga. Lagi boleh? Oke. Ya boleh. Kalau ada yang mau konsultasi tentang, bukan konsultasi sih, kalau ada yang mau bertanya tentang seputar kanker payudara, boleh menghubungi saya. Oke. Nanti nomornya, Insya Allah nanti bisa. Oke. Nanti nomornya bisa saya izin share ya. Ya, boleh. Oke. Sebelum saya closing, ini ada dari Rudang Tak Arianti. Terima kasih banyak sharing pengalamannya, sangat menyentuh. Semoga tetap bersemangat menjaga keselamatan. Thank you sudah mengizinkan saya bergabung. Ada Steph Ginting, selamat dan terus semangat untuk Bang Kris dan Teh Rin. Yohan, salam kangen, semangat dan doa terbaik untuk Rin dan Kris Marbun. Juga buat semua. Sari Dendi, semangat selalu Kris dan Rina, big hug. Oke. Ria Rahmawati, sehat, bahagia, ikhlas, sabar, jujur terhadap diri sendiri. Terima kasih Kris, Rin untuk key message-nya. Sehat selalu ya Kris, Rin. Juga untuk teman-teman V90 semuanya. Oke. Tadi sudah banyak sudah dikasih closing statement dari Bang Kris dan Teh Rin. Saya mungkin ada satu yang lagi momen seperti ini adalah manfaatkan momen selalu dengan keluarga, gitu. Sampaikan apa yang diinginkan, gitu kan. Dengarkan pasangan atau keluarga anak, dengarkan apa yang mereka keluhkan dan sebagainya. Gitu. Karena ini momen mungkin tidak akan kembali tahun depan, ini katanya 100 tahun lagi kemudian, kita nggak tahu usia. Ya. Dengarkan, jarak dengan orang tua mungkin jauh, jika orang tuanya ada, komunikasi sekarang teknologi bisa ada dan sebagainya. Jangan sampai komunikasi ini putus. Ya. Komunikasi dengan istri, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan mertua, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Ya. Karena semuanya kita tidak tahu. Tiba-tiba kita besok seperti apa, ternyata teman-teman ini dukungannya sangat luar biasa. Ya. Keep in touch, mohon selalu berkomunikasi. Ya itu seperti saya tadi bilang, kita nggak tahu ternyata saya butuh Bang Kris besok gitu ya. Saya ternyata butuh Teh Rin hari ini gitu. Baik, sebelum ditutup berkenan permintaan dari host Kang Reza, tolong mau difoto, diaktifkan videonya. Kalau di laptop ini klik kanan play video.